Halo, selamat datang di Terjemah Hidup. Yuk, kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 halaman 49 sampai 50. Nah, di terjemahan video sebelumnya sudah kita bahas atau terjemahkan bagaimana struktur dari teks eksposisi. Nah, sekarang bagaimana penggunaan bahasa yang digunakan dalam teks eksposisi. Nah, di sini penjelasannya, pergunakan kata-kata persuasif deskriptif. Jadi kata-kata yang mengajak dan menjelaskan dengan konotasi emosi untuk meyakinkan viewpoint atau pendapat kita, ya. Itu gunanya atau menekankan, ya, bagaimana pendapat kita. Nah, kata-kata ini bisa positif atau juga bisa negatif. Nah, disarankan di sini pergunakan kamus untuk mencari kata-kata yang tepat. Nah, ini diberikan beberapa contoh seperti di sini disebutkan. Daripada menggunakan kata-kata bad, ya, yang kata-kata yang menyatakan buruk, ya, lebih bagus bergunakan kata-kata appealing atau mengerikan, ya, unfavorable itu tidak menguntungkan, atau bisa juga ghastly, ya, ini artinya mengerikan, terrible, ya, mengerikan juga bisa digunakan seperti itu. Jadi tidak menggunakan kata-kata bad. Jadi agak seperti hiperbola, ya, agak dilebih-lebihkan. Nah, begitu juga daripada menggunakan kata-kata good, ya, bagus, pergunakan kata-kata fantastic, ya, fantastic, incredible, menakjubkan, ya, momentous, sangat penting, dan remarkable, luar biasa. Nah, itu dia contoh-contoh kata-kata untuk pengganti kata good. Nah, begitu juga daripada menggunakan kata-kata persuading, ya, membujuk, lebih bagus digunakan kata-kata convincing atau meyakinkan, urging, mendesak, ya, atau penting, ya, urgen kalau kita sering mendengar dalam bahasa Indonesianya. Terus inciting, ya, terus realistic. Nah, itu dia realistic, itu kata-kata pilihannya. Begitu juga persuasif, daripada menggunakan persuasif, pergunakan kata-kata kredibel, ya, bisa dipercaya, realistik, ya. Realistik ini sudah melesap ke dalam bahasa Indonesia seperti real, nah, rasional, ya, sane, waras, koheren, ya, koheren juga. Itu contoh-contoh pergunakan daripada pengganti, ya, kata-kata persuasif. Lanjut, penggunaan tensesnya adalah menggunakan present tense, ya, tidak menggunakan past tense, present perfect atau segala macamnya, tetapi menggunakan kata-kata present tensesnya adalah present tense. Nah, ini contoh-contohnya kalimat present tense, ya. Lions live, singa hidup, saya makan, ya, cetah berlari. Pergunakan kata kerja mental atau bersifat keyakinan, seperti saya percaya, ya, saya lebih suka, saya setuju, saya ragu, saya tidak setuju. Itu contoh
mental verbs. Pergunakan kata kerja ucapan, ya. Ucapan kata kerja untuk mendukung argumen atau pendapat, seperti orang mengatakan, ini disampaikan, ya, penelitian mengindikasikan, dan segala macamnya, ya. Pergunakan juga kata-kata hubung. Apa gunanya? Untuk menghubungkan atau menautkan argumen atau pendapat kita, sehingga alur argumen tersebut menjadi logis dan lancar. Jadi tidak terpatah-patah ini, ya, tidak loncat-loncat. Jadi seperti air mengalir di ucapan tulisan kita tersebut. Nah, apa-apa saja kata-kata hubung itu? Nah, ini beberapa contoh. Ini tambahan, ya. Furthermore, ya. Furthermore. Terus ini artinya lebih-lebih lagi, tidak hanya, juga, tambahan, ya. Lebih lagi, likewise ini artinya juga. Ini pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, itu contoh-contoh kata-kata penghubung. Kalau di sini di global warming ini dia. First of all, nah ini kata penghubungnya. Secondly, ya. Furthermore. Nah, itu dia kata penghubungnya. Kita lanjut. Causal conjunction. Nah, causal conjunction ini adalah konjungsi kausal, ya, kata yang untuk mengindikasi sebuah sebab atau alasan terhadap apa yang sedang disampaikan. Nah, sebagai contoh, because, consequently, ya, karena, akibatnya, ya, meskipun, ya, due to, karena, untuk alasan itu, dalam kasus ini, ya, even though, ya, walaupun, yet, otherwise, dan segala macamnya. Otherwise, tidak, jika tidak, ya. Pergunakan kata-kata yang mengekspresikan kebiasaan penulis, ya, atau yang mempunyai pendapat, sebagai mengkualifikasi atau mengkonfirmasi, ya. Sebagai contoh, will. Will ini bukan sebagai modal, ya, tetapi sebagai artinya keinginan atau harapan, itu artinya. Frequently, biasanya. May, bisa. Must, kamu tahulah. Biasanya, typically, tipikalnya. Habitnya, kebiasaannya. Umumnya, tidak diragukan, karakteristiknya, ya, dalam segala kemungkinan, dan sebagainya. Itu kata-kata yang mengekspresikan, menyampaikan author, attitude. Nah, bagaimana tekniknya? Nah, ini tekniknya disampaikan. Pergunakan kata-kata general atau pendapat umum untuk mendukung pendapat kita atau argumen kita. Nah, pendapat apa itu generalizations? Nah, generalizations ini adalah keyakinan yang sebuah keyakinan yang sudah umum diyakini oleh sebuah masyarakat atau pernyataan yang umum, ya. Pergunakan bukti dan fakta untuk mendukung generalisasi yang kita lakukan tadi, seperti
menggunakan hasil penelitian, pendapat ahli atau testimoni, ya, kesaksian atau quotes, ya, kutipan-kutipan dari orang yang bisa kita sudah bisa dipercaya oleh umum. Lanjut, pergunakan kata-kata yang berlebihan untuk membuat hal yang kita sampaikan itu atau permasalahan yang kita tampilkan itu terlihat lebih baik atau lebih buruk dari sebenarnya yang daripada kenyataannya. Jadi pergunakan kata-kata yang agak sedikit hiperbola, ya, agak berlebih-lebihan. Nah, itulah untuk video kali ini. Jika kalian suka dan bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like. Sampaikan kepada teman dan guru, diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.